Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elpa dari kelas TRI 2C dengan NPM 2478297. Jadi pada video kali ini saya akan melaksanakan video hands-on pada lab 4.1.6 paket tracer tentang explore the smart home. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan memasukkan user profile terlebih dahulu, yaitu Nah, jadi objectivity dari atau tujuan dari lab ini adalah explore the smart home, dan kedua adalah edge computing in the smart home. Jadi latar belakang dari atau background dari lab ini adalah saya akan melajahi smart home. Jadi di smart home ini sebagian datanya langsung diproses dari sumbernya atau edge computing. Contohnya seperti mendeteksi asap. Oke. Nah, langsung saja pada instruksi yang pertama yaitu part 1 explore the smart home. Jadi step 1 ini understanding the device that comprise the smart home. Jadi pada langkah yang pertama ini yaitu memahami perangkat di smart home ini. Jadi biasanya internet ini biasanya itu akan masuk ke rumah lewat satu kabel, yaitu kabel koaksial, single koaksial kabel. Lalu di bagian atap ini terlihat ada beberapa device. Kabel itu dibagi menjadi dua yaitu kabel koaksial splitter. Nah, satunya untuk splitter. Ya. Itu kabel koaksial, leave the coaxial splitter there. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, which device does the coaxial cable connect to? Jadi, yang connect pada kabel koaksial ini adalah television. Ini TV, dan di sini ada kabel modem. Nah, jadi coaxial splitter ini itu kayak percabangan gitu. Nah, satunya itu ke TV gunanya untuk nonton, lalu ke kabel modem itu gunanya supaya internet itu bisa masuk ke rumah gitu. Lalu yang kedua, the kabel modem is the interface between the network of the ESP and the home. Interface modem. Jadi ada pertanyaan, to which device does the kabel modem connect? Nah, jadi kabel modem mana yang terhubung ke kabel modem apa saja yang terhubung atau ke perangkat apa saja. Jadi kabel modem ini terhubung ke home gateway ini. Nih, home gateway. Nah, jadi modem ini tugasnya itu ngambil internet dari ISP Prodifier. Ya, Prodifier. Lalu diteruskan ke home. Home gateway ini. Biar perangkat yang di rumah ini bisa mendapatkan koneksi internet. Lalu step yang kedua, interacting with the smart home. Nah, pada yang A ini kita klik tablet, oke. Kita kecil. Oke, desktop ke IoT monitor. Nah, di sini terdapat IoT server address-nya 192.168.25.1 dan username-nya admin, password-nya admin juga. Di
Di sini kita klik login saja. Nah, di sini ada pertanyaan, what is displayed? Perangkat apa saja yang terhubung di smart home? Nah, di sini banyak yang terhubung di smart home, yaitu smoke detector, smart alarm, gate door, smart windows, smart doors, smart sprinkler, smart weather meter, temperature meter, smart coffee maker, smart fan, smart lamp. Nah, gitu. Nah, jadi di sini sudah the smart door in uncut percent. Di sini kita akan klik door. Kita klik door, lalu klik door. Di sini kita klik lock door. Di sini ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, what the door locked? How do you know? Nah, apakah pintu klik door. Ya udah, kita klik door. Nah, di sini apakah pintu berhasil dikunci? Di sini Nah, di sini terlihat ini masih di lock. Coba kita klik unclock to unlock the door. Kita klik, ini kita klik unclock. Lalu bertanya, what was the door locked? How do you know? Jadi, apakah pintu bisa berhasil dikunci? Bagaimana kamu bisa tahu? Gitu. Nah, jadi ini bisa dikunci dengan klik unclock. Nah, tandanya ya, jika sudah terkunci itu tandanya di gagang pintu ini dia sudah berubah berwarna hijau. Dia unclocked. Jadi kalau merah, kalau dia merah dia lock, terkunci. Gitu. Selanjutnya klik the smoke browser section. Di sini kita klik smoke detection. Sudah klik what is the smoke level reading provided by the smoke detector. Jadi berapa level asap dari smoke di smoke detector? Bisa dikontrol tidak? Ini bisa dikontrol tidak. Jadi smoke detector itu level dari smoke detector itu tergantung saat situasi saja. Itu bisa kayak kita bisa jika naik mobil nyala, jika mobil nyala. Jadi can the smoke detector be control? Jadi smoke detector itu tidak bisa dikontrol, hanya memberikan informasi, bisa disebut sensor pasif. Jadi smoke detector itu kayak alarm, jadi dia hanya mendeteksi, bukan alat yang kita bisa suruh-suruh gitu. Jadi smoke detector itu nggak bisa dikontrol karena dia cuma menangkap data sensor saja. Nah, selanjutnya smart device can also be controlled directly, representing physical interaction within the logical work area of packet threshold. Hold down the Alt key and click the smart copy maker to on in on off. Jadi di sini smart copy ini kita tekan Alt, lalu kita klik. Kita klik. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ini sudah menyala karena ada lampu merah ini. Jika kita matikan, dia akan mati. Jadi di sini kita menggunakan Alt, lalu kita klik
smart coffee maker ini dia nyala atau mati. Jadi di sini dia bisa jadi di sini saya bisa langsung menghidupkan atau mematikan smart coffee dengan menggunakan ALT click. Lanjut part 2 yaitu edge computing in the smart home. Jadi the MCU add to the smart home in used to monitor the smoke level read by the smoke sensor and the case if the house shall be ventilated. If the carbon monoxide CO level rise above 10,3 unit, the MCU programmed to automatically open the window, front door, door, and start the fan high speed. This action is only repeat in close door, windows, and stop fan. Oke. Jadi di sini di part 2 ini yaitu MCU atau microcontroller ini dia tugasnya memantau karbon monoksida jika levelnya lebih dari 10,3 unit. Nah, yang pertama kita buka tablet. Buka tablet. Ini kita langsung saja ke IoT monitornya. Kita skip bagian yang web browser ini, yang C dan admin ini. Lalu di sini start the car engine. Oke, kita akan menggunakan perintah ALT click. Nah, di sini terlihat bahwa si classic car ini mobil dia akan menyala. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. What happened to the air inside the house with the car running inside the garage? Jadi apa yang terjadi saat mobil dinyalakan? Jadi kita bisa lihat di sini. Kecil. Nah, di sini terlihat bahwa tingkat karbon monoksidanya akan menaik. Tuh, dia akan naik menjadi 1,63701. Lalu smoke sensornya juga akan naik juga. Lalu di sini pertanyaan lagi. What happened to air inside the house after the MCU opens the doors and windows and start the fan? Jadi MCU akan di sini akan terjadi bahwa jendela akan terbuka, pintu akan terbuka, garasi juga terbuka, dan di sini ada smart fan. Dia akan menyala kencang. Jadi ini contoh edge computing. Jadi keputusan itu diambil langsung oleh MCU tanpa harus dikirim data ke cloud. Itu lebih cepat dan aman. Selanjutnya G, while still monitor the level, stop in engine of the classic car by holding the Alt key and clicking the classic. Oke, di sini kita akan matikan si mobil dengan perintah Alt click. Nah, di sini terlihat bahwa jadi di sini ada pertanyaan, what happened to air quality inside to the house after the engine is stupid? Jadi apa yang terjadi saat mesin mobil dimatikan? Jadi level CO-nya akan mulai turun. Dia akan mulai turun, lalu saat CO turun dia akan menjadi bawah 0. Nah, selanjutnya what happened the doors, window, and fan. Nah, jadi
apa yang terjadi dengan door, window, and fan itu. Jadi semuanya akan jadi jendela, semua pintu dan smartphone ini akan ditutup secara otomatis gitu, dan kipas angin ini menjadi mati. Jadi tugasnya MCU itu terus memantau. Jadi begitu udaranya bersih, bebas dari karbon dioksida itu, semuanya akan kembali seperti semula. Nah, selanjutnya terakhir relapsi, yaitu jadi DX computing ini cocok untuk di kasus rumah di smart home. Nah, karena dia responnya cepat. Jadi kalau responnya cepat itu nyawa kita itu bisa selamat. Jadi, yang kedua itu tidak perlu menggunakan koneksi internet untuk mengambil keputusan. Lalu cloud terlalu lambat kalau kita harus kirim data terus menerus. Jadi analoginya itu kayak bayangin kamu tuh kayak niup asap gitu. Nah, kamu langsung buka jendela, nggak nunggu disuruh orang dari luar rumah kan. Jadi itu bisa disebut dengan edge computing. Itu. Mungkin sekian dari saya pada lab 41.6 ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.